Terus modelnya Mbak, itu saya dapat arisan. Arisan Mhm. 300.000. Biasanya kalau cewek buat jajan habis, buat Mhm mhm. kesalahan, buat beli apa. Akhirnya itu aku niatkan Gimana buat iya buat caranya? jualan jamu beneran. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Mbak Lala di Moi The Explore. Teman-teman, kali ini Mbak Lala lagi ada di tempat pengolahan hasil pertanian, tapi jadi bermanfaat untuk kesehatan dan juga enak rasanya. Kalian penasaran? Yuk ikuti perjalanan Mbak Lala hari ini. Let's go! Assalamualaikum. Halo Waalaikumsalam. Mbak, Halo. aku Mbak Lala. Nah Oh, Mbak teman-teman, Lala. iya teman-teman, ini ada Mbak Deka. Nah Ya, Mbak Deka ini adalah pelaku bisnis yang mengolah hasil pertanian menjadi minuman yang sehat dan juga enak. ya. Mbak Deka, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol tentang apa ini warung jamu Deka Iya, kalian? Ayo let's go boleh? guys, ikuti perjalanan kita hari ini. Halo teman-teman, sekarang Mbak Lala udah bareng dengan Mbak siapa? Deka. Mbak Deka di Warung Jamu Deka. Nah, Mbak Deka, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol sedikit sampai banyak tentang Jamu Deka ini sendiri? Kalau boleh tahu awal-awal uh, konsepnya itu gimana? Konsep jualan Jamu Deka itu tuh seperti apa? Boleh diceritain? Awalnya konsepnya yang penting jamunya laku dulu. Karena Mm-mm. waktu awal saya jualan di tahun 2016, Mm-mm. itu saingannya adalah minuman kekinian. Ah, iya ya. Iya, ada Mm-mm. boba, ada Mm-mm. frame milk, ada Mm-mm. Thai tea. Terus apa ya, Indonesia kan punya minuman tradisional yang Mm-mm. nggak cuma menghilangkan dahaga, tapi Mm-mm. punya manfaat. Kok anak muda nggak tertarik? Mm-mm. Terus aku nanya ke beberapa teman, ternyata Mm-mm. karena memang mereka udah nggak nemu lagi penjual jamu, dan zaman itu kan sudah online ya Mbak, udah mulai online lewat Udah marak gitu WhatsApp. ya belanja Iya, online. dan ternyata penjual jamunya kan masih tradisional, jarang Mm-mm. yang menggunakan WA Sistem atau Facebook dan online gitu sebagainya. ya. Akhirnya saya memberanikan diri dengan bekal yang sudah saya miliki. Jadi Mm-mm. sebelumnya dari kecil aku udah terbiasa dengan bahan jamu karena nenek Mm-mm. saya penjual empon-empon di pasar Muntilan. Oh gitu, Dia oke. udah familiar, dan sejak itu dikenalkan jamu, saya jarang banget minum obat. Jadi kalau sakit Mm-mm. bikin ramuan jamu. Mm-mm. Kemudian saya waktu SMA libur sekolah, saya sering membantu bule saya, Mm-mm. penerusnya Simbah ya, Mm-mm. jualan jamu juga di pasar, membantu, jadi lebih tahu tentang jamu banyak banget ya. Udah, Apa aja sih bahan iya, gitu ya? bahannya termasuk jamu-jamu yang dari pabrik. Ya kan banyak Gitu. sekali ya di Indonesia. Kemudian waktu kuliah, Mm-mm. ada sayembara lomba Ratu Jamu. Nah, Mm-mm. bule saya kan nggak mau namanya Ratu Jamu, masa yang maju udah ibu-ibu gitu Oh gitu. kan. Akhirnya diwakilkan saya karena memang Uh, saya sebelumnya membantu di tokonya. mm-mm. Terus saya berbekal dari itu pengetahuan sedikit ya yang sudah saya Mm-mm. miliki. Saya ikut perlombaan 4 kali. Nah, Mm-mm. 4 kali ini di Kedu, Jawa Tengah sama di Yogyakarta saya Mm-mm. selalu dapat nomor 1 Mbak, juara Mm-mm. 1. Kemudian nasional saya pernah menang sekali Mm-mm. di tahun 2011. Oh Nah, seperti itu. iya, jadi ketika saya ikut perlombaan, saya bertemu dengan banyak penjual jamu, apalagi Mm-mm. pas final ya Mbak. Final itu Mm-mm. memang udah dipilih Lebih ya, banyak banget. lebih banyak pengetahuan, terus kita karantina juga, jadi Mm-mm. tambah banyak nih ilmunya. Akhirnya Mm-mm. di tahun 2016 saya bertekad untuk berjualan jamu. Mm-mm. Terus modelnya Mbak, itu saya dapat arisan. Arisan Mm-mm. 300.000. Biasanya kalau cewek buat jajan habis, buat Mm-mm. kesalahan, buat beli apa. Akhirnya itu aku niatkan Gimana buat iya buat caranya? jualan jamu beneran, itu saya dapat arisan 300.000. Kemudian waktu itu di Magelang, Muntilan itu yang jualan botol itu belum banyak. Mm-mm. Adapun itu kalau dipakai itu Mm-mm. seperti botol bekas aqua. Oh gitu. Jadi kurang Iya, bagus gitu kurang ya bagus dari kan, walaupun packagingnya. betul, walaupun kita beli baru ya Mbak, tapi orang Mm-mm. lihat itu botol bekas. Akhirnya aku Mm-mm. cari di Sleman sama Mm-mm. kakakku waktu itu. Nah itu jamunya itu botolnya itu satu balnya itu ternyata 200 botol dan harus Mm-mm. dibeli, nggak boleh ngecer. Oh gitu. Harganya 265.000 Mbak. Akhirnya ya apa enggak ya, tapi udah sampai sini. Akhirnya aku Mm-mm. beli, dan dengan modal 35.000 aku bisa muter buat bikin jamu. Waktu itu aku Mm-mm. punya 2 varian. Itu ada mix carrot dan Mm-mm. juga ada kunyit asem.
Itu yang pertama. Iya, awal mulanya seperti itu. Jadi konsep awalnya itu kayak pengen ngangkat gitu ya dari Iya, fenomena minuman-minuman berasa yang kekinian iya, gitu. Gimana sih kita bisa mempunyai inovasi baru kayak gitu, tapi betul. tetap yang pertama tetap sehat, Iya, kemudian alami dan tentunya khas Indonesia iya, gitu ya Mbak Deka. betul. Jadi motivasi awalnya itu karena emang dari keluarga udah ada Iya, ya pengetahuan punya tentang pengetahuan, jamu kayak gitu. betul. Oke, terus kalau menurut Mbak Deka sendiri, berarti kan tadi 2016 ya, Iya, apa namanya, mulai jualannya. Nah, untuk era sekarang ini, potensi jualannya tuh gimana? Seberapa berpotensinya jualan jamu di era yang seperti sekarang ini menurut Mbak Deka? oke. Jadi aku ceritakan dulu Mbak, dari 2016 saya jualan, kemudian terbantu dengan ada jualan bisa online lewat WA, Mm-mm, kemudian di 2019 aku mulai bikin Instagram buat jualan, mm-mm. dan itu dari tahun ke tahun meningkat. Oh gitu. Peminatnya meningkat, terutama anak muda. Nah, saya Mm-mm, pun masuk ke komunitas-komunitas. Saya mm-mm, punya komunitas lari, saya punya komunitas sepeda, dan mm-mm, ternyata ketika mereka saya bawakan jamu, mm-mm. mereka suka, Mbak. Jadi Hmm, kalau gitu. di olahraga kan biasa minum yang minuman berisotonik ya, Mbak Mm-mm, ya. Terus mm-mm, aku ganti minuman yang rasanya asam juga kayak isotonik, ada rosella merah sama gula asam, tuh masuk di mereka, Mbak. Dan mereka suka. mm-mm, Jadi selama ini kan karena memang yang jualan belum banyak, dan mungkin mm-mm, belum banyak yang mengikuti tren gitu. Jadi mm-mm, kalau di Magelang sendiri pun aku udah punya nama gitu dari mm-mm, teman-teman. Kemudian di tahun 2020 karena COVID, mm-mm. nah karena COVID ini jamu saya tuh malah banyak Iya, yang langsung happening beli, iya gitu. happening, karena kan Orang bikin obat-obatan, minuman rempah betul, kayak gitu. obat kimianya kan vitamin-vitamin pada habis di apotek ya Mbak, akhirnya Mm-mm, mereka cari jamu. Nah dari mm-mm, situ juga aku dikenal nasional Mbak, karena mm-mm, mereka para wartawan nyari yang jualan jamu gitu kan. Kemudian mm-mm, aku udah aktif di Instagram, akhirnya mm-mm, mereka datang sendiri ke sini Mbak. mm-mm. Ada 6 atau 7 wartawan Oh gitu. dari nasional, Swasta. provinsi, sama di Magelang jadi Oh gitu. wartawan. Ya jadi ngangkat banget waktu itu, membantu banget gitu Mbak. Mm-mm, Terus saya aktif ikut kegiatan dari kementerian, karena kan mm-mm, COVID ya nggak bisa offline. Jadi aku cari-cari kesibukan. kompetisinya di lewat Instagram, dan Mm-mm, ternyata banyak banget yang saya dapatkan, termasuk saya mm-mm, pernah menang nasional, juara UMKM se mm-mm, Indonesia. Waktu itu pendaftarnya 5.000 sekian, mm-mm, diambil 4 besar, saya masuk mm-mm. 4 besar dan mendapatkan hadiah 1 miliar dibagi Masya 4. Allah. Dibagi 4, tapi ternyata itu dalam bentuk iklan. Nah, Oh jadi dari gitu. situ saya mikir, ternyata iklan nasional aja di tahun 2021 tuh udah 250 juta, cuma dapat apa Mbak? Itu dapat kok 1 kali postingan di feed, Mm-mm, kumparan, mm-mm, kemudian di story itu sekitar 10 story yang mm-mm, 24 jam hilang, mm-mm, kemudian di media online-nya itu kayak berita mm-mm, gitu, mm-mm. di 1 kali itu 250 juta Mbak, karena Masya Allah. cakupannya nasional ya, ternyata mahal juga ya iklan. Jangkauannya gitu kan. Betul lah, terus dari situ jadi pembelajaran banget ya buat aku. Mm-mm, Jadi kemana-mana, memang sebelumnya aku udah bawa jamu, ternyata aku udah bener nih. Dari aku awal jualan selalu bawa jamu, ternyata pas di 2021 menang itu 250 juta, mm-mm, nggak sia-sia. Terus tak lanjutin sampai mm-mm, sekarang mm-mm, dengan membawa jamu itu. Kemudian dari kompetisi-kompetisi itu ya Mbak, mm-mm, aku bisa ikut berlayar menggunakan KRI Dewa Ruci dari mm-mm, Surabaya ke Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, itu mm-mm. dalam rangka ekspedisi jalur rempah. Itu Oh gitu. nasional dan hanya Mm-mm, diikuti 20 pemuda-pemudi se-Indonesia. Jadi di situ mm-mm. tambah banyak yang kenal jamu, dan mereka, oh ternyata jamu itu nggak pahit ya, Nah, ada ya jamu itu. yang Heeh, enak heeh. gitu kan Mbak. Oh ya, dari situ mulai tambah dikenal di Mm-mm, nasional, dan juga saya ikut dari Kementerian Kebudayaan. Kalau mm-mm, mereka cari jamu pasti langsung calling ke saya. mm-mm, Terus di tahun 2023, tepatnya mm-mm, tanggal 6 Desember 2023, itu kan jamu diakui UNESCO Mbak. mm-mm. Nah itu Sebagai minuman. Mm-mm, betul sebagai warisan budaya tak benda. mm-mm. Jadi Indonesia sudah diakui oleh kancah internasional, dan itu benar-benar membuka peluang bisnis yang lebar. Potensinya semakin luas gitu. Potensinya semakin luas. Jadi dari tahun ke tahun saya merasakan peminatnya semakin banyak, dan juga Mm-mm, apalagi di tahun 2023 sudah dibuka ekspor ya Mbak ya. Maksudnya mm-mm, ekspor jamu karena udah diakui UNESCO lebih
banyak Iya, peluang trust-nya gitu. lebih banyak gitu ya. Betul, dan juga itu kami rasakan sendiri juga. Kami Mm-mm. pernah beberapa kali ekspor ke Malaysia, ke Singapura, sama ke Swiss gitu. Masya Iya. Allah. Kalau menurut Mbak Dika, kalau untuk target pasarnya, kira-kira jamu ini tuh paling banyak peminatnya tuh di kalangan apa? Kalau paling banyak peminatnya itu kalangan atas, Mbak. Karena Mm-mm. mereka memang lebih menjaga kesehatan ya. Tapi Mm-mm. karena sejak COVID itu, Mm-mm. orang banyak banget yang mulai Sadar. Mm-mm. memulai hidup sehat. Sehat. Gaya hidup sehat itu banyak banget, Mbak. Termasuk mengganti obat-obatan kimia dengan jamu. Jadi Jamu yang kalangan menengah pun sudah banyak Mm-mm. gitu. Terus kalau untuk anak-anak sendiri ini lagi kita konsepkan memang ya, Mm-mm. Mm-mm. Ya. pengen kayak apa ya Mbak, kayak es teh yang 3.000, tapi kalau jamu mungkin di harga 5 ribuan ya, jamu Mm-mm. goceng. Kita Mm-mm. pernah trial ke beberapa event, ternyata juga banyak Banyak peminatnya, peminatnya. karena jadi pilihan ketika mereka, Mm-mm. oh ada selain es teh nih, ada selain es Mm-mm. jus atau yang lainnya, dan harganya juga gak terlalu mahal. Mm-mm. Karena kalau beberapa kali di pameran, kalau yang udah botolan gini tuh mereka mikir-mikir Mbak, apalagi yang Iya, anak-anak muda benar-benar. ya harganya Mm-mm. lebih mahal kan. Kalau Mm-mm. ternyata dia pakai cup udah tinggal disedot gitu 5.000, banyak peminatnya juga. Iya benar. Karena kalau aku sendiri ya Mbak, aku sendiri kebetulan udah jadi ibu nih. Iya, Jadi buat anak tuh kayak emang mikir banget gitu loh, kayak gimana benar. caranya kita tuh ngasih minuman itu tuh ya selain air putih tapi yang enak tapi juga sehat kayak gitu. Iya, Residunya minim gitu loh. betul. Jadi mungkin kedepannya mau apa namanya diperluas lagi Betul, ke karena kalangan anak-anak gitu ya iya, Mbak Dika. Mbak Eva kan tinggalnya di Magelang ya. Coba Mm-mm. dilihat ada nggak yang kayak es teh gitu, jamu gitu dari Muntilan sampai Artas aja deh. Iya belum Belum ada. ada. Nah, aku yakin kalau misalnya itu ada, itu pun akan ada pembelinya walaupun belum banyak. Nah, nanti Mm-mm. ketika ada yang cocok, nanti kan bisa ini ya Mbak, Mm-mm. bisa semakin banyak peminat, terus kemudian Mm-mm. dibantu dengan kita jualan online, Iya banyak benar. media buat promosi juga kan, pasti Mm-mm. bisa apa ya, kita mengajak banyak orang untuk Mm-mm. menjaga kehidupan hidup sehatnya dengan jamu. Nah, gitu. Jadi tadi kan target pasar yang utama itu ada di kalangan atas gitu ya. Iya, Mungkin kalangan orang-orang yang aktivitasnya udah terlalu sibuk, tapi sudah betul. sadar juga bahwa kita penting banget menerapkan hidup sehat. Iya. Nah, kalau dari Mbak Deka sendiri, gimana cara Mbak Deka itu tuh memastikan produk dari jamu Deka ini tuh tetap relevan dan juga menarik untuk dijual itu caranya seperti apa? Oke, dari awal jualan aku memang ini ya Mbak, Mm-mm. aku pengen beda dari yang lain. Karena aku Mm-mm. sadar waktu aku pertama kali jualan kan masih muda ya Mbak, umur Mm-mm. 24 tahun, dan Mm-mm. banyak apa ya, kayak isu, terus kemudian orang-orang lebih percaya kalau beli jamu kan di orang yang tua gitu ya, Iya, semakin tua yang semakin sudah manjur. senior gitu. Bener, pasti yang dipercaya mereka itu kan jadi tantangan terbesar buat saya. Jadi Mm-mm. gimana caranya aku jualan jamu tapi juga dipercaya meskipun aku masih muda, dan aku kan Mm-mm. nggak ada generasi sebelumnya, aku Mm-mm. generasi pertama gitu kan Mbak. Jadi Mm-mm. mikir keras waktu itu. Akhirnya aku pertama aku cari packaging yang beda, yang Menarik. unik, Mm-mm. menarik. Kemudian aku bikin jamu yang menarik juga dilihat Mbak. Ada mix carrot kan orange gitu ya. Itu Mm-mm. apa? Jadi orang penasaran nih, ini apa sih kok warnanya orange kayak Mm-mm. gitu. Oh, ternyata dari wortel. Nah, dari Mm-mm. situ aku strategiku dari packaging dulu. Kemudian Mm-mm. yang kedua aku kasih nama yang unik di Iya, jamu-jamuku yang ya lebih Mbak. menarik ya. Bener, ada aserehe, ada Mm-mm. telang riang, Mm-mm. kemudian ada kasmaran, rempah Mm-mm. senja, nah Mm-mm. seperti itu. Jadi orang tertarik dulu dari visual, kemudian Mm-mm. mereka akan membaca, oh kok namanya lucu, akhirnya Mm-mm. mereka mencoba. Mm-mm. Nah itu trik yang aku Mm-mm. lakukan. Bahkan mungkin kalau dengan trik nama itu sendiri orang lebih kenal kayak ini bukan jamu tapi ini minuman Aserehe kayak Iya gitu kan ya, lebih bener, menarik gitu ya. betul Mbak. Oke, terus kalau untuk eh, bahan-bahan yang digunakan gitu tuh bahan-bahan apa aja sih Mbak untuk Jamu. jamu-jamunya ini? Kalau paling banyak digunakan ada serai, Mm-mm. kemudian ada jeruk nipis, Mm-mm. ada kunyit ya Mbak, terus sama jahe, itu yang paling banyak kita gunakan. Kayak basicnya itu. Iya, itu sama asam jawa. Dan Hmm. sebagian kita udah mulai menanam sendiri. Oh gitu. Mm-mm. Ada serai, serai kan sangat mudah Mudah ditanam ya iya. Mbak ya. Dan pertumbuhannya juga cepat. Betul, serai, kemudian ada daun pandan. Mm-mm. Kita juga lagi membudidayakan rosella merah, Oh bunga Rosel. telang juga kita nanam sendiri. Menarik Karena menarik. kalau beli kan kualitasnya nggak seperti saat kita ngolah sendiri ya Mbak, karena kita Mm-mm. ada proses Iya. SOP-nya yang kita lakukan. Oke. Nah kalau berarti tadi kan
untuk bahan-bahannya yang paling banyak kencur, Iya, jahe, kunir, terus habis itu sereh gitu ya. Iya, Berarti Mbak Deka udah mulai untuk menanam sendiri. Nah, kalau iya. yang beli di pasar, kalau yang beli di pasar itu tuh cara milih kualitas dan kuantitasnya itu seperti apa, Mbak? Oke, biasanya kan kalau beli di pasar atau bagi teman-teman yang masih awam dengan Mm-mm. empon-empon, kalau mau bikin jamu itu biasa diusahakan bahannya itu segar. Kalau susah Mm-mm. tahu bahannya segar atau enggak kan di rimpangnya itu ada Mm-mm. tanahnya ya Mbak. Kalau Oh tanahnya iya, iya. masih basah, Mm-mm. itu kan berarti masih baru aja Baru. dipanen. Mm-mm. Kemudian yang kedua umurnya Mbak. Kadang ada Mm-mm. kita beli terlalu muda, Mm-mm. terlalu tua, Kayak belum benar-benar mateng tapi udah betul. dipanen gitu ya. Kalau yang terlalu tua kan kelihatan ya Mbak, udah ada tunasnya, kemudian Atau ada yang kayak ada yang kering kayak gitu. betul. Kalau yang paling mudah untuk apa ya Mbak, mengetahui itu mudah atau enggak tuh kalau misalnya diperbolehkan sama yang jual Mm-mm. ya Dipotek ya sedikit dipotek gitu. terus kan dicium harumnya. Kalau Mm-mm. nggak strong berarti itu terlalu muda. Oh udah Iya, belum. Jadi kalau misalkan jahe gitu ya, iya, jahe kok dia kayak baru apa namanya baru manen nih iya, masih ada tanahnya tapi dipatah betul. dipotek belum terlalu Bahannya strong berarti belum belum mateng mateng, gitu ya. belum siap untuk di ini ya Mbak dimasak, belum kurang bagus kalau untuk Jadi dia aromanya dijual. kurang gitu ya. Betul. Terus kalau yang kayak misalkan sereh kayak gitu tuh gimana? Kalau sereh itu terlihat dari batangnya ya Mbak. Mm-mm. Batangnya udah diameternya ya kurang lebih 2 sampai 3 cm. Oh. Tapi tergantung jenisnya juga sih. Jadi yang Mm-mm. kita tanam sendiri itu ya batangnya 2 sampai 3 cm. Biasanya itu umurnya sekitar 3 bulan, Mbak. 2 sampai 3 Hmm. bulan gitu. Kalau serai itu kan ada dua macam ya, ada yang Iya, putih sama ada yang merah. iya Nah, kalau yang buat betul. jamu tuh bagusnya yang putih apa yang merah? Yang putih. Yang Kalau putih. yang merah biasa Oh, digunakan untuk minyak obat luar. oh Iya, minyak minyak oles serai gitu. ya kayak ya beberapa minyak oles, minyak gosok gitu ya pakai yang serai Oh, iya merah. iya iya iya. Nah, itu tadi kan dari bahan ya, bahan Iya, gitu kita emang harus jeli berarti ya Mbak Deka untuk betul. nyari ini tuh lama stok lama apa baru Iya, panen panen pun ini udah bener-bener mateng apa baru masih belum terlalu mateng kayak itu iya, berarti kita udah jeli dari situ. Nah betul. kalau untuk apa namanya cara pengolahan jamunya itu tuh seperti apa, apakah masih benar-benar di rumah ada misalnya ada tenaga yang membantu apa